Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Buat kamu yang mungkin udah bosen sama suasana ikan hias yang ada di dalam akuarium, kayaknya kamu harus nyobain deh bikin suasana ikan yang ada di kolam. Ikan-ikan yang berada di kolam memang lebih mengutamakan yang namanya top view. Top view ini lebih ke istilah di mana ikan hias yang non-predator ataupun yang predator punya pandangan yang bagus jika dilihat dari atas. Apalagi jika kolamnya outdoor atau berada di luar ruangan. Biasanya pasti bagus banget. Dan kolam yang dimaksud di sini bisa kolam apa aja ya, seperti kolam terpal, kolam intex, kolam fiber, kolam semen, dan jenis-jenis kolam lainnya. Lalu apa aja nih ikan hias yang cocok untuk masuk di dalam kolam besar jumbo kamu? Guys, jadi kan aku ini lagi seneng banget nih sama Nakama Pond. Mungkin kamu juga kan, karena kayak akuarium mulu gitu kan, ikan dari samping. Kayaknya bosan banget deh. Gimana kalau misalkan ikan itu pemandangnya dari atas ya, atau top view. Nah, ini pas banget nih. Kamu bisa pakai, selain kolam intex, kamu bisa juga nih pakai yang namanya fiberglass atau fiber tank. Jadi ini opsi kamu sebagai penghobi ikan hias itu pengen tampilan yang mewah, dan kalau kamu nggak pengen repot gitu ya bikin kolam entah mungkin kayak gini, ini harus ini loh guys, kayak apa, ngerakit gitu kan, repot banget pokoknya. Atau mungkin kamu awalnya pengen kayak kolam semen gitu kan, atau kolam yang lain gitu, itu mungkin bakal lebih repot, dan makanya itu fiberglass ini jadi solusi buat kamu. Nah, selain itu juga dengan fiberglass ini kamu bisa punya sistem filtrasi yang lebih oke lah. Dan itu semua ada di fiberglass 8 pas. Nah, jadi keunggulan fiberglass 8 pas itu yang pertama, tampilannya pasti mewah banget. Terus ngutamain high quality, jadi kamu nggak perlu khawatir kualitasnya gimana bang gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu hasilnya kuat, awet, dan tahan lama. Jadi kalau kamu pengen masukin, mungkin termasuk ini ya, ini kan kendalanya kalau pakai kolam intex itu kan mungkin kita nggak bisa nambahin catfish. Nah, kalau fiberglass ini kamu bisa tuh, karena ya kuat gitu dan tahan lama. Selain itu kamu bisa custom nih. Jadi sesuai kebutuhan kamu aja, kayak ukuran, atau mungkin kamu pengen yang ada filternya kah, atau mungkin built-in filter. Jadi di sana itu udah ada filternya. Nah, itu mungkin bisa sesuai kebutuhan atau kemauan kamu aja kayak gimana. Dan bug fiber ini juga jadi solusi yang tepat buat kamu penghobis yang pengen media piara ikannya itu nggak permanen alias nggak portable. Misalkan nih, misalkan di sini ya, kamu naruh kolam fiberglassnya. Tiba-tiba kamu pengen ganti nih, geser ke kanan. Nah, itu bisa banget. Jadi kalau ini kan mungkin kelemahannya tadi ya, nggak bisa nambahin catfish. Kalau fiberglass tadi bisa. Jadi selain bisa diisi catfish, terus bisa dipindah juga. Jadi lebih lebih fleksibel dan lebih kuat juga tentunya guys. Dan kalau kamu pengen punya suasana beda tadi, langsung aja ke Instagramnya @8pas. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau kamu pengen punya Nakama Pond kayak gini, apalagi dengan kelebihan bisa ditambahin catfish dan lebih kuat ya, ikan-ikan yang berduri, kamu bisa pakai fiberglass tadi. Yuk langsung bangun kolam impian kamu sekarang guys. Pilihan pertama, kamu bisa menambahkan yang namanya ikan silver arowana. Ikan silver arowana ini sudah biasa kita lihat sebagai penghuni kolam, baik itu kalangan para penghobi ikan ataupun tempat wisata. Cuma memang yang menjadi catatan adalah ikan silver arowana itu dijuluki sebagai monyet air. Maka dari itu sebaiknya kamu antisipasi apabila ikan silver arowana ini loncat, entah dengan meninggalkan kolam atau memberikan penutup seperti paranet. Dilihat dari atas sih, ikan silver arowana suka banget berenang ke sana kemari. Dengan warnanya yang keperakan, tentu akan sangat mencolok kalau kolam kamu berwarna gelap. Makanannya pun gak ribet sih, kamu bisa kasih makanan mulai dari cacing, ikan kecil, dan lainnya. Ikan silver arowana juga cenderung kalem ketika di kolam dengan ikan-ikan lainnya. Pilihan kedua, kamu bisa tambahkan juga yang namanya ikan koi. Mungkin kalau ikan koi terdengar sangat mainstream, karena banyak banget yang pelihara ikan koi di kolam. Tidak hanya penghobi, bahkan restoran pun kadang memelihara ikan koi di dalam kolam kan. Tapi tetap saja, meskipun mainstream, ikan koi tetap jadi primadona buat dipelihara di kolam. Dengan warna-warninya yang kece banget, ditambah liuk-liuk tubuhnya yang anggun, bikin kolam ikan kamu terasa lebih indah. Makanannya pun paling praktis, yaitu pelet.
Asiknya kalau punya ikan koi, kadang ada beberapa kasus ketika kita berada di pinggir kolam, maka ikan koi akan mendekat ke arah kita. Dan sepertinya hal itu karena ikan koi sudah punya hubungan dekat dengan manusia. Pilihan ketiga, kamu bisa tambahkan yang namanya ikan red tail catfish. Atau ada juga yang nyebutnya dengan panggilan singkat yaitu RTC. Red tail catfish ini benar-benar gemesin banget. Kenapa? Karena ikan red tail catfish punya muka juga seperti Doraemon. Mukanya lebar, terus mulutnya yang gede banget ditambah perutnya yang seringkali gendut. Ikan ini bisa jadi perhatian yang menarik di kolam ikan kesayangan kamu. Ikan red tail catfish ini juga perlu diwaspadai. Meskipun bentuknya lucu, karena seringkali kita tertipu dengan keimutannya. Sampai-sampai kita nggak sadar kalau ada beberapa tankmate lainnya yang hilang alias sudah dilahap sama red tail catfish. Oh, no. Selain itu juga, kalau kamu pelihara ikan ini di kolam intex ataupun kolam terpal, hindari memasukkan red tail catfish karena patilnya dikhawatirkan menusuk dan membuat lubang pada kolam. Jadi lebih aman kalau kolam kamu adalah kolam yang keras seperti kolam semen misalnya. Kemudian pilihan yang keempat adalah patin albino. Ya, sebenarnya ada juga ikan patin yang biasa. Hanya saja ketika kita punya patin yang albino, kesan hiu putih dan warna kuning agak kremnya sangat mencolok di sebuah kolam. Dan itu akan membuat kolam kamu lebih menarik. Ditambah lagi karakter ikan patin secara umum yang memang suka berputar ke sana kemari. Ikan patin albino juga bukanlah ikan yang galak, sehingga kamu bisa lega dan gak khawatir ketika digabung dengan ikan koi yang ada di pilihan sebelumnya. Makanan ikan patin pun juga nggak ribet. Kamu bisa kasih patin albino ini dengan pelet atau bisa juga cacing tanah. Selanjutnya, pilihan yang kelima, kamu bisa juga kasih ikan gengiskan. Ikan gengiskan seringkali disebut hiu air tawar. Wah, dari julukannya aja kita udah bisa menebak kalau ikan ini pas sekali ditaruh di sebuah kolam ikan, apalagi kolam outdoor. Sekilas ikan gengiskan mirip sekali dengan patin pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah ukuran mulutnya yang lebih lebar, sirip yang lebih tinggi, serta ekornya yang lebih tinggi juga. Dan bahkan ada beberapa gengiskan dengan proporsi tubuh agak bantet atau biasa orang nyebutnya short body. Hal itu bikin gengiskan makin digemari masuk di dalam kolam kesayangan kita. Belum lagi soal karakternya yang suka muter-muter ke sana kemari dan ia bakal gesit juga ketika ia mencium bau makanan. Contoh makanan yang bisa kamu kasih seperti potongan lele, potongan udang, sampai cacing beku. Berikutnya, pilihan yang keenam, kamu bisa pilih yang namanya toman. Toman ini termasuk jenis cana dan sering banget kita lihat dimanapun berada di kolam. Memang ada juga sih yang pelihara di akuarium. Cuma ketika dipelihara di kolam, maka sensasi monsternya itu berasa banget. Contoh, toman monster yang mungkin fenomenal di Indonesia adalah milik dari channel YouTube Imam Nur. Toman pun jika melahap mangsa tidak main-main. Dengan kecepatan dan rahangnya yang kuat, ikan-ikan pakan seperti ikan mas, ikan lele, bahkan ikan nila pun gak akan berkutik. Dan perawatan ikan toman juga sangat mudah sekali. Di beberapa kasus, bahkan kolam tanpa filtrasi pun juga aman-aman aja sebenarnya jika isinya adalah ikan toman ini. Pada urutan ketujuh, kamu bisa tambahin yang namanya Asian Arowana. Asian Arowana yang dimaksud ini bisa seperti red tail golden arowana ataupun super red arowana. Kalau kamu suka suasana kolam yang agak berwarna oranye, maka red tail golden bakal lebih cocok banget masuk di kolam ikan kamu. Akan tetapi, kalau kamu suka suasana kolam yang agak kemerahan, maka ikan super red arowana adalah jawabannya. Sama seperti ikan silver arowana, selalu hati-hati untuk kemungkinan arowana yang bakal loncat. Pastikan pakai kolam yang agak tinggi permukaannya atau kasih penutup supaya aman. Soal makanannya sendiri bisa serangga, udang, dan lainnya. Intinya menyesuaikan kebutuhan dan persediaan makananmu saja. Selanjutnya, pada urutan ke-8 ada yang namanya ikan pari air tawar. Ikan pari air tawar ini juga disebut sebagai piring terbang. Karena memang bentuknya seperti piring lingkaran dan terbang ke sana kemari. Tapi yang dimaksud di sini adalah terbang di dalam kolam air kamu ya. Seru banget kan kalau bisa ngelihat ikan pari berenang ke sana kemari di kolam kamu. Yang perlu diperhatikan sih adalah kualitas air yang benar-benar dijaga. Selain itu, ketika kamu masuk ke dalam kolam, mungkin membenarkan atau mungkin maintenance kolam sebaiknya hati-hati karena ada duri pada ekor pari yang beracun.
Soal makanan, kamu bisa kasih dengan potongan udang atau cacing beku. Dan memang semakin besar ikan pari, maka semakin bagus juga pemandangan kolam kamu. Terakhir nih, kamu bisa tambahkan opsi yang satu ini, yaitu ikan aligator gar. Ikan aligator gar sangat bagus kalau kamu suka ikan yang rakus dan tampilan dari atas terlihat dengan jelas. Dan banyak juga penghobi ikan yang memelihara ikan ini di sebuah kolam. Bahkan banyak yang mention ke Nakama Aquatics kalau dia punya ikan aligator gar di kolam. Entah itu kolam terpal ataupun semacam kolam semen. Karena yang bikin unik dari ikan aligator gar adalah bentuknya yang mirip seperti ikan normal, namun dengan kepala buaya. Seperti yang dibilang tadi, ikan aligator gar yang cenderung rakus bisa dijadikan ajang tontonan ketika kita bosan, juga dengan suasana hidup. Tapi yang harus diperhatikan adalah tank meat atau ikan yang digabung dengan ikan ini. Pastikan jangan terlalu kecil, karena dikhawatirkan malah akan menjadi mangsa bagi ikan aligator gar. Nah, jadi itu dia guys ya, 9 ikan hias untuk penghuni kolam besar kamu. Dan rata-rata sih memang predator ya, karena biasanya kolam itu identik dengan monster, jumbo, meskipun bisa juga tadi seperti koi, atau mungkin sesuatu yang asalkan ramai ya, kayak ikan masyir. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Dan itu tergantung preferensi kita masing-masing. Kamu suka yang predator, bisa juga. Kamu suka yang koi atau yang berwarna-warna, itu bisa juga. Jadi yang terpenting adalah gimana kita menempatkan atau ngasih ikan yang sesuai dengan selera kita. Pastiin ikan yang satu dengan ikan yang lainnya nggak saling usil atau bahkan nggak saling mematikan ya. Jadi kalau kamu punya list, kira-kira kalau kamu punya kolam, contoh nih kolam intex kayak gini, atau mungkin kolam ya 3 meter gitu, kira-kira bakal kamu isi ikan apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Yaudah, mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya. Dah.